Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai konsep dan tata cara pinjam meminjam. Kami dari kelompok 12, perkenalkan saya Eka Destiana, NIM 1820202107, dan rekan saya Rian Hidayat, NIM 1830202282. Yang terhormat Bapak Rohmadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah, kelas Fikih 3. Langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian pinjam meminjam. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ariyah, yang artinya adalah pinjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut, dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Adapun hukum pinjam meminjam dalam Islam dibagi menjadi 4 berdasarkan sebab-sebabnya. Yang pertama, wajib seperti meminjamkan barang untuk menutup aurat atau sholat. Dapat menjadi haram seperti meminjamkan senjata untuk berbuat jahat, lalu sunnah seperti meminjamkan sisir untuk menyisir rambut dan sebagainya. Dan terakhir, makruh seperti meminjamkan barang kepada orang yang mempunyai barang yang sama, seperti orang kaya atau orang mampu. Adapun dalil-dalil mengenai pinjam meminjam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Teman-teman bisa baca sendiri artinya. Dalam ayat ini menjelaskan barang siapa yang memberikan bantuan berupa pinjaman, baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rezeki yang berlimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan bantuan berupa pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu memberikan pinjaman. Lalu dijelaskan pula dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam ayat ini ditegaskan dengan adanya larangan Allah bagi manusia untuk memberikan pertolongan dalam bentuk dosa dan pelanggaran yang disertai dengan ancaman siksaan yang dijanjikan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman di atas sudah seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan umat manusia dalam memberikan pertolongan kepada sesamanya. Selanjutnya mengenai rukun dan syarat pinjam meminjam. Untuk rukunnya ada 4 dan syaratnya berdasarkan masing-masing dari rukun tersebut. Yang pertama, mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman dengan syarat balik, berakal, tidak dalam paksaan, dan merupakan orang dari pemilik barang yang akan dipinjamkan. Yang kedua adalah musta'ir, orang yang mendapatkan pinjaman dengan syarat balik, berakal, orang tersebut haruslah jelas, dan terakhir dapat memanfaatkan barang yang dipinjamkan. Syarat yang ketiga adalah mu'ar atau adanya barang yang dipinjamkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya, barang tersebut tidak haram, dan tetap utuh meski diambil manfaatnya. Dan rukun yang terakhir adanya sigat, ungkapan untuk meminjam barang dan kesediaan untuk meminjamkan barang tersebut. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Rian Hidayat, pada slide berikutnya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita membahas mengenai status barang pinjaman. Status barang pinjaman itu adalah mutlak hukumnya tanggung jawab peminjam. Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, maka ia berkewajiban untuk menjaminnya, baik itu karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya.
Kemudian, bagaimana sih batasan diperbolehkannya dalam memanfaatkan barang pinjaman tersebut? Oke, jadi teman-teman sekalian, orang yang meminjam barang kepada pihak lain diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang telah diridhai pemilik barang. Nah, jika izin yang diberikan pemilik barang mutlak tidak ditentukan bentuk pemanfaatannya, maka peminjam boleh memanfaatkan sesuai dengan batas kewajaran pada umumnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kewajiban mengembalikan pinjaman. Tiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang memberikan pinjaman atau disebut sebagai mu'ir. Nah, setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutangnya. Bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Aniaya perbuatan. Aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jika dalam pengembalian hutang terdapat tambahan, maka penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang piutang atau yang memberikan hutang untuk mengambilnya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pinjam meminjam. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pasal tersebut merumuskan sebagai berikut. Pinjam pakai adalah suatu pinjaman dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu harus mengembalikannya. Kemudian juga teman-teman sekalian, di dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwasanya Anas radhiyallahu an berkata, pada suatu hari terjadilah suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah. Lalu Rasulullah SAW meminjam kuda dari Abu Talha yang langsung beliau naiki ke sumber suara itu. Kuda itu bernama Mandub, dan setelah itu beliau kembali seraya berkata, yang artinya kami tidak melihat sesuatu pun yang membahayakan, dan jika memang ada, tentu suara itu berasal dari gemuruhnya suara laut. Kemudian juga teman-teman, dalam hadis yang lain juga dijelaskan sebagai berikut bahwasanya Nabi pada perang Hunain meminjam baju besi kepada Safwan bin Umayyah. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Umayyah, pinjamkanlah kepada kami senjatamu untuk menghadapi musuh kami esok pagi." Safwan bin Umayyah bertanya, "Apakah ini merupakan perampasan, wahai Muhammad?" Rasulullah menjawab, "La, tidak. Ini adalah pinjaman yang diberi jaminan dan akan aku serahkan kembali kepadamu." Safwan bin Umayyah berkata, "Bila demikian adanya, maka tidak apa-apa," kata beliau. Jadi teman-teman sekalian, dengan demikian dapat kita kemukakan bahwasannya pinjam meminjam merupakan perjanjian yang terjadi timbal balik antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut diterimanya. Misalnya,
Si A meminjam sebuah mobil dari si B. Setelah mobil tersebut dipakai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka selanjutnya si A mengembalikan mobil tersebut kepada si B seperti semula ia meminjamnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.